Jungle. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me, it was enough to live for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, saya Wismawati dengan NIM 22074071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Ibu Iba Harliana, SPD, MPD. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada dampak globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah permasalahan bahasa Indonesia dan pembelajarannya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti penggunaan aplikasi belajar online dan platform digital. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kurikulum bahasa Indonesia dirancang untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, juga ditujukan untuk memperkaya pengetahuan dan apresiasi siswa terhadap sastra Indonesia. Pada jenjang pendidikan tinggi, pembelajaran bahasa Indonesia lebih difokuskan pada studi yang lebih mendalam tentang bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Ini termasuk studi tentang sejarah bahasa, dialek dan variasi bahasa, serta analisis teks sastra. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat pembelajaran bahasa Indonesia menarik bagi generasi muda, dan bagaimana mempertahankan dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam banyak aspek kehidupan. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah? Pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam beberapa hal. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kurikulum juga mencakup pengenalan terhadap sastra Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, pembelajaran bahasa Indonesia lebih mendalam dan spesifik. Ini bisa mencakup studi tentang sejarah bahasa, dialek, dan variasi bahasa, serta analisis teks sastra. Selain itu, pembelajaran di tingkat ini juga bisa melibatkan penelitian dan kajian kritis tentang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, perbedaannya terletak pada tingkat kedalaman dan spesifitas materi yang diajarkan. Pada jenjang pendidikan tinggi, siswa diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan kritis tentang bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah ada aspek lain yang membedakan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah? Perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dan menciptakan budaya sekolah yang sehat dan terencana.
Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar berdasarkan standar dan kompetensi dasar yang terdapat dalam KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa metode dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis teks. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia melibatkan pemodelan teks dan konteks yang mengemban fungsi sosial siswa. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan inovatif. Guru harus mengondisikan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakira, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Selanjutnya, penggunaan metode karya wisata. Metode karya wisata dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa dengan memanfaatkan kearifan lokal. Selanjutnya, pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini membahas teori dan pengembangan perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar yang inovatif. Dalam proses pembelajaran, penting untuk memperhatikan peran guru dalam proses pembelajaran, seperti menyimak atau mendengarkan, berbicara, dan mengembangkan kemampuan sosial, budi pekerti, dan keterampilan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia juga melibatkan penerapan metodologi pendidikan yang menyeluruh, yang memperhatikan watak, budi pekerti, dan kecintaan terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dampak globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Ada dua dampak globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada dampak positif, dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak positif globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah memudahkan komunikasi internasional. Globalisasi memudahkan para pelajar dan mahasiswa untuk berkomunikasi secara internasional, termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengenalan bahasa Indonesia. Globalisasi dapat meningkatkan pengenalan bahasa Indonesia oleh dunia internasional. Hal ini dapat membantu memperkenalkan budaya Indonesia dan meningkatkan pemahaman tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keberadaan bahasa Indonesia. Globalisasi dapat membantu meningkatkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa internasional. Hal ini dapat membantu memperkuat identitas bahasa Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Globalisasi dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks global. Hal ini dapat membantu memperkaya pengetahuan siswa tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan perangkat pembelajaran. Globalisasi dapat membantu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar yang inovatif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, dampak positif globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan pengenalan, keberadaan, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks global, serta meningkatkan kualitas ajaran bahasa Indonesia. Adapun negatifnya, yang pertama adalah hilangnya budaya asli. Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara yang mungkin mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, erosi nilai-nilai budaya. Dampak globalisasi juga dapat mengarah pada erosi nilai-nilai budaya yang mungkin mempengaruhi cara siswa berpikir dan berkomunikasi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga,
menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Globalisasi seringkali menyebabkan menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme yang mungkin mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai dasar negara. Selanjutnya, kelangkaan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia. Globalisasi dapat menyebabkan kelangkaan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia karena seringkali mereka lebih menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Selanjutnya, pengaruh terhadap perkembangan karakter muda. Globalisasi juga dapat mempengaruhi perkembangan karakter muda yang mungkin mempengaruhi penggunaan dan pemaknaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengaruh pada pendidikan. Globalisasi juga mempengaruhi pendidikan di Indonesia, termasuk pengembangan kurikulum pesantren. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia sebagai dasar negara. Secara keseluruhan, dampak negatif globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia mungkin menyebabkan perubahan dalam cara bahasa diperlukan dan dibelajarkan, serta mempengaruhi berbagai aspek dan sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mencegah dampak negatif globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, mempertahankan dan memperkaya budaya lokal, menghargai dan mengembangkan budaya lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga siswa tetap memahami dan menjadi pengguna bahasa Indonesia secara mendalam. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang sesuai, menyesuaikan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat globalisasi, serta memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa memahami bahasa Indonesia dalam konteks global dan memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengajaran, memastikan guru meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat globalisasi. Permasalahan bahasa Indonesia dan pembelajarannya meliputi beberapa aspek. Yang pertama, bahan ajar yang terlalu rumit. Guru bahasa Indonesia sering menghadapi masalah dalam memilih bahan ajar yang sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang cepat dan beragam dapat menjadi tantangan bagi guru dalam mengajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik guru bahasa Indonesia yang belum memadai dapat mempengaruhi kualitas pengajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Kurangnya inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat menyebabkan siswa kehilangan minat dalam belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, fasilitas belajar yang terbatas. Fasilitas belajar yang terbatas seperti buku dan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kurangnya penguasaan teknologi. Kurangnya penguasaan teknologi oleh guru bahasa Indonesia dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, permasalahan bahasa Indonesia dan pengajarannya memerlukan upaya yang terencana dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualifikasi akademik guru dan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang efektif dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas belajar seperti buku-buku dan media pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia dengan memberikan latihan dan pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan mengatasi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan siswa dapat memperoleh keterampilan bahasa dan komunikasi yang baik, serta meningkatkan kemampuan intelektual mereka. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you!